Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Khas kalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya, karunia diberikan sehat, diberikan kuat, juga karunia dipertemukan dengan bulan mulia, dipertemukan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, bahkan dipertemukan dengan hari Arafah, yang hari ini kita sangat dianjurkan untuk berpuasa, membersamahi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji yang saat ini wukuf di Arafah. Hanya saja mereka tidak disyariatkan puasa agar mereka kuat melakukan perjalanan ke Arafah kemudian berdoa di sana, sedangkan kita maka sangat dianjurkan untuk kita berpuasa. Ini karunia Allah Ta'ala yang dalam kita bersyukur. Semoga puasa kita hari ini mendatangkan ampunan Allah Ta'ala selama 2 tahun usia kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang ngajari kita banyak hal. Pada momen Arafah ketika beliau haji wada, banyak sekali yang beliau sampaikan, masalah hak saudara muslim, masalah hak istri, itu juga disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam pesan beliau pada saat khutbah Arafah, sebelum beliau dan para sahabat yang ketika itu haji wukuf berdoa. Banyak sekali pesan-pesan yang itu sangat bermanfaat untuk dunia kita, apalagi akhirat kita. Sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, semoga kelak kita ketemu di telaganya. Khawas sekalian yang dirahmati Allah, kajian ini khusus awalnya untuk hari Jumat pertama yang kita membahas tentang tazkiyatun nafas, karena momen bertepatan dengan Arafah, maka kajiannya pun juga kita tepatkan dengan momen Arafah yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus, yakni membersihkan hati dengan berkurban, ya, pelajaran dari kisah penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam. Khawas sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mengkaji kisah tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga yang penuh dengan keberkahan, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Di antaranya adalah ketika Nabi Ibrahim dikaruniai putra, ya, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam, di usianya yang ke-86, setelah lama tidak diberikan anak. Kemudian tiba-tiba Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya, kemudian mengajak istrinya Hajar bersama dengan putranya yang ketika itu masih menyusu, Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih menyusui. Tiba-tiba diajak dari Syam menuju ke Mekah, tempat yang ketika itu tidak ada binatang, tanaman, tidak ada apalagi binatang. Ya, di tengah perjalanan Hajar senantiasa bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan kemana, tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya diam. Hanya diam. Kisah ini dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari.
hanya diam. Sampai akhirnya ketika berada di Mekah saat ini. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan putranya di sana. Putra yang sangat dia nanti-nanti kehadirannya, ya lama nggak punya putra, kemudian punya putra, ternyata Allah Ta'ala merintahkan kepada dia untuk meletakkan putranya dan ibunya di tempat yang sekarang kita mengenalnya dengan Mekah. Hati seorang bapak yang bagaimana, ya kan, yang sanggup melakukan yang demikian. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya karena perintah Allah Ta'ala. Nah, tatkala Hajar itu sudah putus asa dari jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian dia bertanya, di akhirnya dia bertanya, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim hanya mengatakan iya. Nabi Ibrahim hanya mengatakan iya. Kemudian dia terus meninggalkan. Kemudian Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau seperti itu Allah nggak akan meninggalkan kita. Ya, jawaban seorang ibu yang punya iman yang kuat, tawakal yang kuat kepada Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala, ketika tahu itu adalah perintah Allah, dia mengatakan dengan tenangnya, idzan la yudayyi'un Allah. Allah tidak akan meninggalkan kita. Baru Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan, sehingga tatkala sudah tidak kelihatan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian berpaling, ya kan, berdoa menghadap ke arah Mekah, ke arah Ka'bah, doa yang ma'thur dalam Al-Quran. Nah, ini saja banyak faedahnya, ya, bagi seorang wanita muslimah. Kalau dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah pasti tidak akan meninggalkan dia, walaupun tanpa keberadaan suaminya. Itu pelajaran bagi seorang wanita mukminah. Demikian juga Nabiullah Ismail alaihissalam, hanya dengan pendidikan, pengajaran seorang wanita mukminah akhirnya menjadi seorang laki-laki yang salih, ya kan, seorang laki-laki yang salih. Bahkan disebutkan, nanti akan kita bacakan, seorang pemuda yang sabar, ghulaman halim, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beritahukan kepada dia, kami beritakan gembira perihal kelahiran seorang anak yang penyabar. Anak penyabar nggak mungkin kecuali dari seorang ibu yang penyabar. Ya, seorang anak yang penyabar tidak mungkin, ya kan, menjadi anak yang penyabar kalau tidak diawali dari seorang ibu yang penyabar. Karena keseharian seorang anak itu mesti bersama dengan ibunya. Ya, dan ini juga dikisahkan bagaimana ketika kali yang ketiga, keempat, Nabi Ibrahim datang ke sana tapi tidak ketemu dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, dialognya dengan istrinya yang pertama akhirnya dicerai, kemudian dengan istrinya yang kedua akhirnya dipertahankan. Jadi banyak sekali faedahnya. Jadi itu. Kemudian ada pelajaran juga yang lainnya, yakni husnudzon. Husnudzon. Bagaimana seorang Hajar itu husnudzon. Jadi berbaik sangka kepada ketetapan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, husnudzon. Maka dengan buah husnudzonnya itu, ketika Hajar mengatakan idzan la yudayyi'un Allah, jika demikian Allah nggak akan meninggalkan kita. Betul, Allah tidak meninggalkan dia. Karena apa? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku bersama dengan persangkaan hambaku tentangku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya jika dia senantiasa mengingatku. Nah, ini para jamaah. Makanya Allah tidak tinggalkan Hajar. Dan buahnya adalah Allah berikan jalan keluar. Tapi untuk dapat jalan keluar itu ada usaha. Nah, ini pelajaran yang lain. Bahwa seorang mukmin itu harus usaha. Hajar ketika mendapati airnya sudah habis, ya kan? Air perbekalannya sudah habis. Kemudian juga makanannya juga sudah habis. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Dia berusaha ke Bukit Sofa, ya kan, melihat ke segala penjuru, apakah ada orang yang bisa dimintai bantuan untuk makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian turun lagi,
Ya kan, kemudian naik ke Bukit Marwah, kembali sampai 7 kali. Yang itu dijadikan sebagai salah satu ibadahnya orang yang haji dan umroh. Padahal rezekinya di mana? Padahal rezekinya berada di bawah kaki bayinya. Padahal rezekinya di bawah kaki bayinya. Tapi di sini butuh usaha. Ya, ini faedah yang lain dari kisah keluarga yang diberkahi. Jadi harus usaha. Kadang kita tidak tahu rezeki kita ternyata ada di sekeliling kita. Tapi kita memang diperintahkan untuk usaha. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan secara khusus pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang kisah penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Yakni kisah ini diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 107. Dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 107. Ya. Sebenarnya di bagian ini, tapi kita bacakan mulai dari ayat 99. Allah berfirman, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ayat 99. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menuju Rabbku akan memberiku hidayah. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah untukku anak-anak yang salih. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beritakan berita gembira kepadanya perihal kedatangan seorang anak yang halim. Halim itu penyabar. Ya, penyabarnya itu nanti akan kita lihat. Ya, salah satunya. Ya, bukan hanya yang disebutkan di sini, sebenarnya ada lagi yang lainnya. Sabarnya Nabiullah Ismail itu, ya kan, tatkala ketemu sama bapaknya, ya dia kalau sekarang bagaimana? Ya, ditinggal lama, ya pasti anak akan marah sama orang tuanya. Ditinggal, gak dinafkahi, disia-siakan, kan seperti itu. Kan seperti itu. Tapi Nabi Ismail tidak demikian. Dan kesabarannya nanti akan bisa kita lihat dalam kelanjutan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala sampai bersamanya usia sanggup, as-sa'ya, sanggup untuk kerja. Qala ya bunayya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, anakku, ini ara fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam tidur, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka bagaimanakah menurut pendapatmu? Maka Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang penyabar, menjawab dengan jawaban yang bijak. Ya qala ya abati fa'al ma tu'mar. Dia mengatakan, wahai bapakku, kerjakan yang engkau diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala aslama, keduanya sudah pasrah, sudah Islam, pasrah. Nabi Ibrahim pasrah untuk menyembelih putra kesayangannya, putra yang dinanti-nantinya. Ismail juga pasrah menjalani perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa tallahu lil jabin, dan dia melekatkan pipinya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami seru dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadalah huwal balaul mubin. Inna hadalah huwal balaul mubin. Sesungguhnya inilah benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim, maka kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya. Kita penting ya ngaji kitab ini. Saya mengawali kajian kitab ini di masjid di Bangil, ya, di Ali Resad. Kitab yang sangat bagus, kisah-kisah para nabi. Beliau mengatakan Allah Ta'ala menceritakan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam, yaitu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari negeri kaumnya.
dari Babilonia. Babilonia itu wilayah Mesopotamia, sekarang meliputi Syria dan Irak. Ya, Suriah dan Irak, ya, negeri kaum muslimin yang saat ini alhamdulillah Suriah kembali ke pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah, adapun Irak masih di pangkuannya orang-orang Syiah. Ya. Sekarang alhamdulillah di Suriah kalau kita lihat, ya kan, takbir sekarang di jalan udah biasa, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, ya, ada mobil yang keliling menyampaikan fatwanya Syekh Utsaimin, mengingatkan untuk bertakbir, ya kan. Dulu ketika masa pemerintahnya Bashar al-Assad tidak demikian, ya, orang Ahlussunnah ditekan terus. Nah, jadi dia hijrah Nabi Ibrahim dari negerinya kemudian ke negeri Syam, ya, yang meliputi Palestina sekarang, Gaza, ya, juga di Damaskus dan lain sebagainya, di mana ia minta kepada Allah Ta'ala agar dia mengaruniakan kepadanya seorang anak yang salih. Maka Allah mengabarkan kabar gembira kepada beliau dengan kelahiran seorang anak yang sabar, halim, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini adalah putranya yang pertama pada saat usianya sudah mencapai 86 tahun. Dan ini disepakati, usia ini disepakati oleh penganut agama Samawi, ya, di Taurat, demikian juga di Injil, demikian juga di kita, ya, disepakati usianya di atas 80 tahun. Imam Ibnu Katsir mengatakan usia 86 tahun. Coba para jamaah, orang baru mendapatkan putra ketika usianya mencapai usia lanjut, ya, usianya mencapai usia lanjut, tentu sangat sayang. Saya punya seorang guru rahimahullah, ya, dia punya anak setelah usianya lanjut, ya, di atas 50 kalau tidak salah, 50 atau antara 50-60. Saking senangnya punya anak, diberikan nama Al-Walid Al-Ghali, anak yang mahal, anak emas. Saking sayangnya dia berikan mobil, akhirnya tiap kali mobil sedan ketika itu keluaran baru, ya, sering anaknya itu diajak muter-muter pondok gitu. Saking senangnya punya anak, ya, saking senangnya punya anak. Ya, siapapun pasti akan senang kalau punya anak. Bahkan dulu ada teman itu bertanya, gimana kalau saya ingin bayi tabung? Ya kan, kita sampaikan fatwa ulama tentang masalah ini. Ya kan, jadi karena sangat inginnya seseorang itu punya anak, maka bagaimana kalau akhirnya dia punya anak pada usia yang sudah lanjut? Tentu sangat senang, tentu sangat bahagia. Maka hati Nabi Ibrahim yang sebelumnya itu hanya milik Allah Ta'ala, maka akhirnya terbagi. Hati Nabi Ibrahim yang sebelumnya hanya diisi cinta kepada Allah, terbagi dengan cinta kepada anak, ya. Nah, makanya akhirnya Allah SWT, ya kan, di antara hikmahnya adalah Allah merintahkan ketika dia baru lahir, tadi kita sampaikan kisahnya, ketika dia baru lahir turun syariat dari Allah agar membawa dia dan ibunya di tempat yang tidak bertuan. Jarak ketika itu antara Syam, ya kan, sampai ke Mekah perjalanannya 1 bulan lebih mungkin. Jadi perjalanan yang sangat jauh. Ya, hikmahnya adalah, di antara hikmahnya untuk Nabi Ibrahim adalah membersihkan hatinya dari cinta kepada selain Allah. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Level yang lebih tinggi daripada, kalau Imam Ibnul Qayyim mengatakan level yang lebih tinggi dari Habib. Ya, Khulla, Imam Ibnul Qayyim mengatakan lebih tinggi levelnya daripada Al-Hubbu. Ya kan? Dan yang bergelar Khalil itu hanya 2, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka namanya Khalil nggak boleh dalam hatinya ada cinta kepada selain Allah. Makanya Allah ingin bersihkan hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bekerja bersama Ibrahim. Artinya semakin besar, mampu berusaha memenuhi kepentingannya sebagaimana halnya ayahnya. Berkenaan dengan ayat ini Imam Mujahid, ya, dia berkata sebagaimana disebutkan dalam kitab Qisasul Anbiya, ia semakin besar dan pergi serta mampu mengerjakan pekerjaan dan usaha ayahnya, yakni Nabi Ibrahim.
Pada saat itulah Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya ini. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya dia menyembelih putranya. Sama sebelum Nabi Ibrahim mengajak istrinya dan putranya Nabi Ismail yang ketika itu masih menyusui, ya kan? Nabi Ibrahim bermimpi. Dan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Jadi mimpi Nabi itu adalah wahyu. Dalam hadis marfu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa ru'yan Nabi wahyu. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Jadi mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Nah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah ujian yang nyata dari Allah Ta'ala untuk kekasihnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diperintah untuk menyembelih anaknya yang mulia, yang lahir ketika usianya sudah tua, setelah sebelumnya dia diperintahkan meninggalkan putranya di tempat yang sunyi, ya, tidak ada binatang, jangankan binatang, tanaman saja tidak ada, apalagi binatang. Ya, setelah itu Allah merintahkan untuk menyembelih putranya, dan ia pun memenuhi perintahnya dengan penuh ketaatan. Kemudian Nabi Ibrahim dengan bijaknya tidak memaksa putranya, tetapi mengajaknya berdiskusi. Nabi Ibrahim mengatakan sebagaimana yang Allah Ta'ala abadikan, ya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Le bapak ndelok sampean, ya, bapak melihat bahwa bapak menyembelihmu. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan fandur madza tara, kalau menurutmu bagaimana? Jadi seorang bapak yang lembut. Nabi Ibrahim itu lembut para jamaah. Mungkin kita melihatnya Nabi Ibrahim orangnya sampai dilemparkan ke api, menunjukkan betapa kerasnya dia. Enggak, tapi ngomongnya itu lembut. Ketika dia berkata kepada bapaknya juga seperti itu, lembut. Ya, mungkin nanti kalau kita membaca kitab Qisasul Anbiya kita akan tahu bagaimana lembutnya Nabi Ibrahim ketika bicara dengan bapaknya, dan lembutnya Nabi Ibrahim ketika bicara dengan anaknya. Dia mengatakan, ya bunaya ini arafil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Menurutmu bagaimana? Menyembelih orang untuk sesembahan pada masa itu mungkin sesuatu yang lumrah, ya. Ya, kita pernah melihat mungkin di agama-agama yang lain, ya, bukan agama Sawami, ya, tapi di agama-agama yang lain, keyakinan yang lain, bagaimana mempersembahkan untuk dewa, ya, seorang anak pilihan dan lain sebagainya. Ya, tapi tentu ini ya sesuatu yang sangat menggugah jiwa. Bagaimana tidak, ya, belum punya anak kecuali usia lanjut, kemudian dia mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya. Maka dia sampaikan, Nabi Ibrahim alaihissalam sampaikan dengan bijak kepada putranya. Maka putranya yang sabar itu memenuhi dan membahagiakan ayah, bukan malah memberontak, bukan malah melarikan diri, tetapi memenuhi seruan bapaknya, ya kan, dan membahagiakan bapaknya. Apa jawabannya? Ya abatif alma tu'mar, ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan saja yang kau diperintah. Kerjakan saja engkau apa yang kau diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabir, niscaya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Ya, coba kalau jawaban anak seperti ini itu bagaimana? Ya, apa enggak salah, gitu lah. Misalkan Nabi Ibrahim, apa enggak salah belek anak baik? Kalau anaknya nakal, enggak apa-apa, wis dibeleh bisa naik. Lek anaknya ndablek, ya, enggak sholat, enggak poso, jadi sampah masyarakat, dibeleh enggak apa-apa. Bahkan kadang ada orang tua yang bersyukur. Berapa waktu yang lalu kan ada di mana itu ibu nggak bisa didik anaknya, akhirnya dibawa ke kepolisian, kantor polisi. Pak, dididik aja Pak, saya sudah nggak sanggup. Anaknya akhirnya nangis. Tapi kalau anaknya seperti ini, si temen tarik iki dibelere, arek nggak dapat anak ketika usianya lanjut, dapat anak-anaknya sabar, ya kan, disampaikan perintah Allah Ta'ala bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih dia,
Justru dia menjawabnya, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, jenengan lampai mawon. Insyaallah jenengan nggih dapati kula termasuk tiang sing sabar. Jadi disuruh melakukan aja apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah nanti akan mendapati dirinya termasuk orang yang sabar. Ini para jamaah, sulit untuk dibayangkan. Ya, sulit untuk dibayangkan bagi manusia biasa, ya kan, sulit untuk dibayangkan. Makanya yang melakukan ini hanya Nabi Ibrahim saja, manusia pilihan. Manusia pilihan, hanya Nabi Ibrahim saja, tidak yang lainnya. Ya, makanya ujian kita nggak akan sama dengan ujiannya Nabi Ibrahim, nggak akan sama. Ujian kita ini jauh di bawah ujiannya para sahabat, apalagi di bawah ujiannya para nabi, apalagi di bawah ujiannya, apalagi dibandingkan ujiannya para rasul, apalagi dibandingkan ujiannya para rasul ulul azmi. Nggak ada apa-apanya ujian kita ini. Ya, nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya sudah berserah diri, Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya di atas pelipisnya, dan nyatalah kesabaran keduanya. Ada yang mengatakan aslama artinya keduanya sudah berpendirian kuat, sudah berpendirian kuat. Ya, kan banyak orang mau nyembelih kambing saja nggak kuat. Aku nggak kuat lek ndelok getih, gitu kan. Dulu saya masih ingat bapak saya punya kelinci, dibeleh. Napa mboten beleh dhewe? Gak kuat aku. Nah, itu kelinci. Itu baru kelinci. Maka bagaimana dengan anak sendiri? Anak satu, anak kalau ketika itu Nabi Ishak sudah ada, ya kan. Tapi anak yang penyabar. Ya. Makanya kalau pendiriannya nggak kuat nggak mungkin. Makanya ada yang menafsiri aslam maknanya adalah sudah berpendirian kuat untuk berbuat. Watallahu lil jabin artinya membaringkan di atas wajahnya. Ada yang mengungkapkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membaringkan di atas wajah, ketika hendak menyembelih Nabi Ismail pada bagian belakang kepalanya agar tidak melihatnya. Ya kayak sekarang kalau kita menyembelih itu kan kita nggak berada di belakangnya kan, ada di belakangnya, kemudian ini kita arahkan ke arah kiblat. Ya, jadi seperti itu. Nah, demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan At-Tahaq. Ada yang mengatakan tapi justru Nabi Ibrahim membaringkannya seperti dibaringkannya hewan sembelihan dengan dahi melekat pada tanah. Allah alam bisawab. Nah, As-Sa'di dan ulama lainnya mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya pada lehernya tetapi tidak melukai sedikit pun. Jadi sudah betul-betul disembelih, tapi nggak melukai. Ada yang mengatakan di antara pedang dan lehernya itu diberi pemisah lempengan logam. Wallahu alam bisawab. Maka ketika itulah Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, maka kami seru dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi itu. Artinya apa? Maksud dari ujian ini telah tercapai. Apa itu? Ya, dengan engkau telah memenuhi perintah Tuhanmu, engkau ikhlaskan anakmu sebagai korban, sebagaimana engkau juga telah memperkenankan badanmu untuk disentuh oleh api, sebagaimana engkau juga telah memperkenankan hartamu untuk diberikan kepada tamu yang mendatangimu. Kisah datangnya tamu, 3 orang tamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Itu bersamaan dengan kisah pembinasaan kaumnya Nabiullah Lut. Jadi sebelum datang ke Nabiullah Lut alaihissalam untuk membinasakan kaumnya, tamu ini datang lebih dulu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memberitahukan perihal kelahiran seorang anak. Ya, perihal kelahiran seorang anak. Maka Nabi Ibrahim akhirnya langsung ke belakang, kemudian menyiapkan hidangan, ya, seekor anak sapi yang gemuk dihidangkan kepada tamu-tamu ini. Ya, makanya kalau pembahasan tentang adab dalam memuliakan tamu, ya kan, ayat yang dijadikan rujukan itu adalah ketika Nabi Ibrahim memuliakan tamu-tamunya yang datang untuk menemui beliau alaihi salam itu. Nah, maka
dengan adanya ini ya telah tercapai ujian di mana telah memenuhi perintah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan anaknya ya sebagai kurban, sebagaimana dia mengikhlaskan tubuhnya untuk disentuh oleh api guna mempertahankan kalimat tauhid, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sebagaimana dia juga mengikhlaskan kekayaannya ya kan untuk 2 orang tamu atau 3 orang tamu. Maka Allah kemudian berfirman, inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya yang demikian ini adalah ujian yang nyata. Surat As-Saffat ayat 106, ujian yang nyata, betul-betul ujian. Ya, maka kemudian wa fadainahu bidzibhin adzim, maka kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah menebus dengan sembelihan yang besar? Sembelihan yang besar ini disebutkan dia adalah domba dari surga terbaik. Jadi dari surga, kemudian dia tiba-tiba melihatnya, kemudian akhirnya dia pun tidak menyembelih putranya dan menyembelih kambing dari surga yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala ini. Karena apa para jamaah? Karena sudah tidak ada lagi manfaatnya, yang disembelih itu putranya ataukah kambing dari surga, tidak ada bedanya. Karena apa? Hati Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu sudah bersih dari kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Maka apa hikmah peristiwa ini bagi Nabi Ibrahim? Yang pertama, ini masalah al-hub, masalah cinta ya, cinta yang bersih, suci hanya untuk Allah Ta'ala. Kita pun seharusnya sama, membersihkan diri kita dari kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, makanya Nabi SAW dalam salah satu hadisnya ketika memberitahukan sahabat untuk memperhatikan proses penyembelihan kurbannya, Nabi bersabda, fatibu biha nafsan, maka relakan. Namanya relakan itu ya, hati kita itu harus merelakan binatang kita sembelih, itu kan. Ya, jadi harus merelakan. Maka jangan sampai hati kita ini tertambat kepada binatang sembelihan kita. Oh eman disembelih, misalkan kayak gitu. Mending dijual. Kalau dijual kan nanti dapat keuntungan. Kemudian nanti dianak pinakan lagi, kemudian dijual lagi. Tapi ketika kita berkurban, maka kita diperintahkan untuk merelakan. Nggak mungkin merelakan kalau tidak dari hati kita yang lebih mencintai Allah Ta'ala dan kehidupan akhir yang lebih baik dari dunia beserta isinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita berkurban, ini yang harus kita tumbuhkan, ini yang harus kita munculkan pada diri kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bagi Nabi Ibrahim, ini masalah ikhlas. Jadi Nabi Ibrahim dan juga putranya tidak mengharapkan apa-apa selain dari ridho Allah Ta'ala. Apa yang dapat diharapkan dari manusia yang menyembelih putranya sendiri kalau bukan ridho Allah Ta'ala? Tentu yang dicari dari Nabi Ibrahim ini adalah ridho Allah Ta'ala. Nggak ada lagi selain daripada ridho Allah Ta'ala. Maka kita pun ketika berkurban itu harus seperti itu. Yang dicari itu adalah ridho Allah Ta'ala. Ya, bukan ridho manusia. Bukan mengatakan, oh dia kurbannya sekarang ini, oh dia kurbannya sekarang itu. Nggak usah, udah dipandang pandangan manusia. Nggak usah dipandang pandangan manusia. Contoh pandang pandangan manusia itu gini para jamaah. Misalkan kita nanti berkurban, kemudian kita videokan, ya, kemudian kita upload di media sosial. Ya, tidak peduli pandangan orang itu, setelah jenengan upload itu nggak usah lihat berapa jumlah like-nya, berapa jumlah komentarnya. Kalau jenengan masih lihat komentarnya kok sedikit ya, like-nya kok sedikit ya, itu berarti kita masih nyari pandangan orang. Yang paling baik sudah nggak usah di video. Ya, biarkan saja panitianya yang video kemudian laporan kepada kita, nggak usah diupload. Nanti kalau diupload mesti ada keinginan untuk mencari pandangan orang. Ya, zaman dulu mencari pandangan orang itu dia cerita ke sana kemari, dia tunjukkan. Kalau sekarang nggak usah cerita ke sana kemari, foto, kemudian rekam, upload ke media sosial, lihat ya berapa kali orang like. Nah itu berarti kita mencari pandangan orang. Ya. Jadi seperti itu. Kalau hanya untuk dokumentasi kita nggak jadi masalah. Nah ini jadi ikhlas.
Jadi ini betul-betul amalan yang ikhlas yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Berikutnya adalah pengorbanan. Ya, kita lihat bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya kan, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Ketika dia mempertahankan bahwa yang berhak disembah hanya Allah, berhala-berhala itu tidak berhak disembah, maka dia relakan ketika tubuhnya dilemparkan ke dalam api yang menyala, api yang besar menyala. Disebutkan untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke api yang menyala itu bukan dilempar biasa, tapi dengan pelontar. Jadi untuk melemparkannya itu dengan pelontar. Ya, karena apinya sangat besar. Tapi dengan kekuasaan Allah, api yang hukum asalnya itu membakar tetapi berubah menjadi tidak membakar. Ya, karena Allah berfirman, qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Allah berfirman, wahai api jadilah engkau, ya kan, bardan wa salaman, dingin dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah, berkorban sampai rela mengorbankan jiwa raga, bahkan mengorbankan anaknya dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum seringkali kalau mereka menunjukkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bi abi anta wa ummi, dengan demi bapakku dan ibuku yang menjadi tebusan engkau wahai Rasulullah. Para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi cintanya bahkan kepada kedua orang tua mereka, bahkan melebihi cinta mereka daripada kepada keluarga mereka, kepada istri dan anak mereka. Nah, pengorbanan itu seperti itu, mendahulukan agama daripada bahkan diri kita sendiri jika dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban, ya kan, meninggikan kalimat Allah Ta'ala, berkurban untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala sampai pun harus mengorbankan anaknya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Tapi ketahuilah, ya, pengorbanan kita masih jauh dibandingkan dengan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul alaihimussalam. Masih jauh, karena cobaan kita jika dibandingkan dengan para nabi dan para rasul alaihimussalam nggak ada apa-apanya. Ya, paling kita kan pengorbanannya ngaji. Ya, korban waktu loh gitu, kadang kita masih susah mengorbankan waktu kita untuk ngaji, itu masih susah. Ya, mau ngaji, ya kan, ada pekerjaan yang menanti, jadi masih susah. Ya, padahal hanya mengorbankan waktu, apalagi mengorbankan uang, itu kan. Ya, kalau ngajinya ada umplungnya, nah itu biasanya agak sedikit yang datang. Tapi kalau nggak ada umplungnya, ya, yang datang banyak, apalagi kalau bagi-bagi, nah itu malah yang datang lebih banyak. Bukan nyindir ini, bukan, karena memang kenyataannya di mana-mana seperti itu, ya kan. Ya, saya pengajian di mana-mana, awal-awal, ya kan, nggak ada yang datang, ya sedikit, tapi ketika dikasih konsumsi yang datang alhamdulillah banyak. Nggak apa-apa, karena memang di awal itu kadang niatnya bukan karena Allah, tetapi Allah mengendaki, Allah membersihkan hati kita, akhirnya pun berubah niatnya, nggak jadi masalah, ya kan. Akhirnya orang orientasinya di akhir bukan karena selain Allah, tapi karena Allah Ta'ala. Akhirnya ngajinya karena Allah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, jadi butuh pengorbanan. Kita pun juga sama, butuh berkorban. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, hikmahnya bagi kita bagaimana? Sama, tidak jauh-jauh dari yang tadi disampaikan, yakni menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Berkorban. Ya, kita bersihkan cinta kita kepada dunia, ya. Kita munculkan cinta kita kepada Allah Ta'ala dan kehidupan akhir yang lebih baik. Seringkali membahas tentang surga, seringkali membahas tentang neraka, itu untuk menumbuhkan cinta kita kepada kehidupan akhir, bukan cinta kepada kehidupan dunia. Sehingga kalau gambaran kita tentang surga itu adalah sempurna, maka cinta kita kepada surga dan kehidupan akhir itu juga sempurna. Nah itu, ya, demikian juga kalau kita bahas fadilah-fadilah daripada berkurban, ya, maka itu nanti menjadi saksi. Setiap bulunya mendatangkan kebaikan, maka semakin membuat kita cinta untuk, ya kan, berkurban di jalan Allah Ta'ala, cinta kepada Allah, cinta kepada kehidupan akhir yang lebih baik. Demikian juga ikhlas, memurnikan kurban kita hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah.
Ya. Jadi memurnikan kurban kita untuk Allah dan bukan untuk selain Allah. Ikhlas itu bukan berarti kita nggak makan sama sekali. Akhirnya dikirim, wis saya nggak usah makan. Enggak, boleh saja. Boleh misalkan kurban kemudian diserahkan untuk saudara-saudara di Palestina misalkan. Nggak jadi masalah. Tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita pun memakannya sebagiannya, ya kan itu juga dianjurkan. Ya, karena sabda Nabi kulu wadakhiru wa tasaddaqu atau firman Allah dalam surat Al-Hajj wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan dari kurban itu dan berikan makan kepada orang yang fakir lagi sengsara. Seperti itu. Jadi ini karunia dari Allah, kita silakan memakannya. Ya, bukan berarti ikhlas itu enggak makan sama sekali, semuanya diberikan fakir miskin, enggak. Kita boleh memakannya. Ini sebagai karunia Allah untuk kita. Ya. Yang enggak boleh itu kurban kambing mintanya sapi. Nah, itu enggak boleh. Ya, kurbannya kambing mintanya daging sapi. Karena apa? Perintah makan itu dari kurban kita. Ya. Aku enggak ikhlas kalau misalkan diberikan daging kambing, nah kurbannya kambing. Ya kan? Harusnya ya yang itu yang dimakan. Kalau enggak mau ya sudah. Ya, enggak usah dimakan, nanti beli saja rawon di orang jualan. Kan gitu selesai sudah. Ya, nah ini demikian juga masalah pengorbanan, kita pun juga sama harus berkurban. Ya, jadi apa yang bisa kita korbankan untuk agama kita ini? Ini khotul iman yang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar menjadi seorang penonton. Ya, dalam bidang dakwah ini kita harus punya apa itu namanya, punya peran. Ya, entah ngajak temannya ngaji, entah ngajak temannya untuk sholat jamaah, entah ngajak temannya untuk berdonasi, ngajak temannya untuk berkurban saja di Al-Ghafar dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus punya peran. Jangan hanya jadi penonton saja. Paling enggak peran untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita dan lain sebagainya. Wallahu bisawab, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya, ampunannya, khususnya dengan puasa kita, khususnya dengan ibadah kita dan doa-doa kita di hari yang mulia ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.